Simposium 4 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Alvarino, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan. Berikut CV singkat dari moderator kita. Dr. Alvarino, spesialis bedah, spesialis urologi konsultan, menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran tahun 1991. Beliau menyelesaikan spesialis bedah umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2001, menyelesaikan pendidikan spesialis urologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2006, dan menyelesaikan pendidikan S3 Biomedik dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Bedah Umum Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2017 sampai 2021. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Alvarino, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah kedengaran ya? Kedengaran, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kepercayaannya untuk mengikut sertakan saya dalam moderator pada acara pada hari ini. Sesuai dengan judul yang sesuai dengan materi yang diberikan untuk saya, ya. Pada sesi ini saya akan menampilkan Dr. Eka Yuda Rahman, ya. Dr. Eka Yuda Rahman yang nantinya akan membacakan akan menampilkan tentang hematuri dan kanker urogenital. Sebelumnya baiklah akan saya bacakan CV pada Dr. Eka Yuda Rahman, ya. Dr. Eka Yuda Rahman, MKes SP Konsultan, ya. Lahir di Barabas, di mana di Barabas nih? 4 Januari. Pendidikannya SD di Barabas, Amuntai, SMP di Amuntai, SMA di Amuntai. Ya, maaf saya nggak tahu daerahnya, ya. Kemudian ada pendidikannya, perguruan tingginya adalah Sarjana Kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat, ya. Tamatan tahun 2001, kemudian S2 FK Gajah Mada, ya. Tahun 2004 tentang kedokteran tropis. Kemudian SP1 Universitas Indonesia tamatan 2010, ya. Kemudian Doktor S3 di FK Brawijaya Ilmu Kedokteran Biomedik tahun 2021. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Dr. Eka untuk menampilkan presentasinya pada hari ini. Baik, silakan. Ya, terima kasih Dr. Alvarino atas perkenalannya. Terima kasih pada panitia Ikatan Ahli Urologi dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tema yang diberikan kepada saya, yaitu hematuria dan urothelial cancer atau kanker urothelial. Ya. Baik, saya di Departemen Bedah, Divisi Urologi, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, di Rumah Sakit ULIN Banjarmasin. Jadi pendahuluan dulu, ini hematuria itu berasal dari kata hem dan uron atau urin, jadi adanya darah di dalam di urin kita, ya. Jadi hematuria ini didefinisikan sebagai adanya sel darah merah di urin. Hematuria ini merupakan gejala klinis yang paling umum yang dirujuk ke urologis, ya. Ya, ini ada klasifikasi, yaitu ada makrohematuria atau visible hematuria, atau kita sering sebut dengan gross hematuria, dan ada mikrohematuria atau non visible hematuria atau mikroskopik, ya.
Yang makros hematuria atau gross hematuria di luar trauma ginjal itu paling banyak adalah keganasan disertai traktus urinarius. Ya. Identifikasi asalnya dari inisial, terminal, atau pada mikros hematuria, presentasi lebih dari 3 eritrosit perlapangan pandang besar pada mikroskop atau kurang minimal positif 1 pada distrik pada pemeriksaan midstream urine. Pada asimptomatik mikroskopik hematuria itu bisa merupakan awal dari gagal ginjal kronis. Faktor risiko usia lebih dari 40 tahun, adanya riwayat atau kebiasaan merokok, adanya riwayat hematuria sebelumnya, kemudian bisa juga karena adanya radiasi di daerah pelvis, misalnya pada pasien sarkik, ya, atau keganasan di bidang ginekologis. Ya. Kemudian ada riwayat sistitis kronis atau inflamasi lower urinary tract yang simptomatik seperti frekuensi, sering kencing, ya, urgensi, terburu-buru kencing, disuria, nyeri kencing, nokturia, kencing pada malam hari, inkontinen, pengompol, atau sensasi incomplete acting atau tidak lampias. Kemudian apakah ada paparan terhadap bahan-bahan kimia pada pekerjaan, ya, misalnya juga penggunaan penasetin, kemudian dosis tinggi siklopospamid. Nah, etiologi ini bisa keganasan di traktus urinarius. Untuk hematuria ini bisa juga infeksi atau inflamasi. Ada batu, bisa terjadi batu di saluran kemih, bisa menyebabkan hematuria juga. Kemudian yang urologi hematuria bisa pada kelainan di bidang nephrologis, ya, atau kelainan di bidang penyakit dalam, bisa juga kelainan di bidang ginekologis. Nah, kita fokus pada kelainan pada keganasan di traktus urinarius. Yang penting pada keganasan upper tract urethral carcinoma dan bladder cancer. Kemudian ada juga hematuria asimptomatik. Pada keganasan traktus urinarius 14% bersifat gross hematuria dan 3,1% mikrohematuria. Nah, asal anatominya kita dibagi di renal, ureter, bladder, prostat, uretra, dan yang lainnya. Kita fokus pada ureterial karsinoma atau kanker bidang ureterial, yaitu pada renal, ya, kemudian di ureter dan di bladder atau penuh. Jadi diferensial diagnosis pada hematuria itu tadi etiologi banyak ya tadi, ya. Jadi sepanjang dari rectus genitalinis dari ginjal sampai genitalia eksterna. Simptom bisa mikroskopik maupun makroskopik hematuria. Ya. Kemudian tadi kita bagi berbagai penyebab hematuria di bidang urologi itu keganasan, UTI atau batu atau trauma. Kita fokus pada keganasan di sini, ya. Ini di ginjal upper tract, kemudian bisa di lower tract. Manifestasi klinis untuk keganasan biasanya painless hematuria, hematuria yang tanpa disertai nyeri. Kemudian bisa irritative voiding symptom tadi, adanya frekuensi sering kencingnya, tensi, dan disuria. Untuk pemeriksaan radiologis bisa digunakan sebagai dasar adalah ultrasonografi, kemudian bisa digunakan pemeriksaan
intravena urografi atau IPP, kemudian CT urografi, ini yang sensitif ya, sensitif dan spesifik. Kemudian magnetic resonance urografi apabila misalnya urium creatinine yang tinggi sehingga tidak memungkinkan CT urografi. Ini untuk manajemen untuk hematuria yang emergensi, lakukan pemeriksaan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan darah rutin, darah lengkap, fungsi hati, fungsi ginjal, waktu pembukuan dan perdarahan. Ada riwayat atau anamnesis, kita tanyakan waktu perdarahannya, berapa lama sudah perdarahannya atau hematurinya, kemudian beratnya atau keparahannya, apa ringan, sedang atau berat, adanya clot pada hematuri tersebut, atau adanya nyeri pada suprapubik atau daerah pinggang atau daerah paha, kemudian ada dengan asosiasi dengan tadi gejala Lowry tract symptom. Ada juga penggunaan pengencer darah ya, untuk menyingkirkan hematuri karena penggunaan pengencer darah. Kemudian ada apakah ada riwayat merokok, kerjaan tadi juga. Ya. Ada pemeriksaan fisik, apakah ada bagaimana hemodinamik ya, tekanan darah, nadi, apakah adanya anemia, apakah teraba panen kemih, kemudian ada teraba massa, kemudian pemeriksaan genitalia pada phimosis, epidermoortitis. Penting juga pemeriksaan rectal tuse atau digital rectal examination, ini melihat apakah ada menyingkirkan adanya kanker prostat atau pembesaran prostat tadi yang seperti disebutkan pembicara sebelumnya. Kemudian pada perempuan juga diperiksa postmenopausal bleeding, kemudian apakah ada perdarahan dari vagina. Nah, ini untuk manajemen di primary care, identifikasi dulu makro atau mikroskopik hematuri ya. Pemeriksaan yang paling mudah yaitu urinalisa. Kemudian lihat usia, keterlibatan usia itu penyebabnya apa. Dan apakah ada keterlibatan traktus urinaris atau dari organ lain, bidang lainnya. Ya, apabila pasien ditemukan visible makroskopik atau gross hematuria atau yang mikroskopik hematuria yang terkait dengan penyebabnya adalah bidang urologi, maka dirujuk ke poliklinik urologi. Kita fokus tadi ke urothelial carcinoma. Jadi urothelial carcinoma ini ada upper, ada upper, ada lower. Karsinoma ini tumor yang umum nomor 6 di negara-negara berkembang. Dia ada lower, ada upper. Yang paling banyak adalah di lower, yaitu di bladder dan uretra itu 90-95%. Ada upper itu 5-10%. Di negara barat itu 2 kasus per 100.000 dan semakin meningkat beberapa dekade terakhir. Upper urinary tract urothelial carcinoma atau biasa kita sebut kutuk ya. Ini 5-10% tadi sudah disebutkan. Nah, 60% untuk ini invasif ya dibandingkan dengan yang bladder cancer atau lower ya. Lebih 15-25%. Kemudian puncak insidensi usia 70 sampai 90 tahun. Ini 3 kali lebih banyak pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Nah, etiologi ini ada faktor risiko ya.
seperti disebutkan tadi, merokok ini, ya merokok bisa merupakan faktor risiko dari uretra karsinoma. Kemudian ada carcinogenic chemical exposure, yaitu paparan terhadap zat kimia, senyawa aromatik ya pada pekerja di bidang tekstil, kemudian bisa pengecatan, kemudian salon ya, pewarna rambut, kemudian genetik, terus ada faktor risiko konsumsi alkohol. Nah, ada faktor risiko dari diet ya. Ini ada namanya senyawa aristolochic acid. Ini merupakan senyawa yang dihasilkan dari suatu herbal. Jadi pada pengobatan tradisional Cina itu dipakai herbal senyawa dari tumbuhan Aristolochia ya. Nah, tumbuhan ini biasanya digunakan untuk antiinflamasi, anti radang. Jadi sebagai herbal pengobatan dari pengobatan tradisional Cina. Jadi ini harus hati-hati juga pengobatan obat-obat yang tidak tahu komposisinya, ya. Yang dijual di bebas ya, karena merupakan faktor risiko terjadinya kanker uretra. Ini guideline EAU, European Association of Urology, guideline untuk tutup stagingnya yaitu ini ada T0 sampai T4, kemudian ada N juga, N1 sampai N3, kemudian metastasis N1. Abstrak adenokarsinoma klasifikasi berdasarkan WHO. Jadi pada tahun 2016 yang kita pakai WHO ya, PUNLAM, low grade dan high grade. PUNLAM yaitu papillary urethral neoplasma with low malignant potential. Diagnostik, simptomatik, tadi adanya hematuria, generalis, adanya mikroskopik, misalnya makroskopik, plank pain ya 20%, palpable mass ada 10%, kemudian adanya sistemik, ada anoreksia, khusus, malaise, batik, ada demam, ada keringat, malam, ada batuk. Diagnostik untuk radiologis itu bisa digunakan lakukan CT urografi atau MR urografi. Kemudian bisa lakukan sitologi urin, sistoskopi, kemudian bisa juga diagnostik uretroskopi. Untuk sitologi ini kurang sensitif ya untuk utuk, jadi harus kalau diambil langsung secara in situ di pelvis renalis. Kemudian retrograd uretrofilgrafi, opsi untuk deteksi dari utuknya. Bisa dilakukan juga diagnostik uretroskopi. Jadi harus punya adanya fleksibel URS untuk memvisualisasi ureter, renal pelvis sampai collecting system dari renal. Dan untuk melakukan biopsi tumor ya, dengan fleksibel URS ini, dan bisa tadi juga mengumpulkan urin sampel untuk dilakukan sitologi. Nah, untuk CT urografi ini sangat sensitif dan spesifik ya untuk akurasi, diagnosis akurasinya sangat tinggi. Kemudian MR urografi ini bisa juga diberikan pada pasien-pasien, dilakukan pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan untuk dilakukan CT urografi karena misalnya penurunan fungsi ginjal ya. Sensitivitasnya 0,75 atau 75%. Nah, ini dari CT urografi akan bisa dilihat ciri massa ya.
Masih di pelvis renalis atau di velum. Kelihatan ada filling defect, kalau dengan kontrasti ini kelihatan filling defect dari di velum. Sitologi urin itu digunakan dengan evaluasi dengan Paris grading system. Ada non-diagnostik, kemudian negatif for high grade, ureter carcinoma, typical ureter cell, kemudian suspicious for high grade ureter carcinoma, ada high grade ureter carcinoma dan low grade ureter neoplasma. Dan terakhir primary atau secondary malignant atau lesi initial dan untuk prognostik faktor bisa dilakukan preoperatif dan postoperatif. Preoperatif kita lihat apakah ada multifokalitas, ada di mana lokasi di ureter, kemudian gradingnya, usia, konsumsi tembakau, kemudian external oncology group performance score ya, jadi dari keseluruhan 1, komorbiditas dengan asas skor, kemudian bagaimana simptomnya, adakah hidronephrosis atau ada delay surgery lebih dari 3 bulan, BMI lebih dari 30, neutrophil rasio neutrophil. Waktunya tinggal 5 menit lagi, Dr. Eka. Oh ya, baik. Oke, saya ini utuk. Ya. Untuk manajemen utuk itu kita ada manajemen yang localized, ada kidney sparing surgery, itu kita pakai penggunaan ureteroskopi fleksibel dengan laser. Kemudian bisa ureteroskopi, ada yang di ureter. Kemudian segmental ureteral reseksi, ada radikal nephroureterektomi, lymphnode diseksi, dan ajukan bladder instalasi. Jadi pemberian kemoterapi lewat bladder ya, lewat kateter. Kemudian untuk yang advance radikal nephroureterektomi dengan sistemik kemoterapi. Kemudian untuk bladder cancer, ini nomor 7, kanker secara umum pada laki-laki, dan nomor 11 untuk laki-laki dan perempuan. Etiologi yang bersama dengan tadi utuk ya, untuk lawat tract ini untuk bladder. Bersama ada jadi bladder schistosomiasis atau chronic UTI. Kemudian ada metabolic disorder. Ada pemakaian radioterapi tadi pada daerah pelvis. Ras dan gender, ada genetik faktor juga. Untuk bladder cancer staging ya, untuk karsinoma itu ada non-muscle invasive bladder cancer dan muscle invasive bladder cancer. Kalau non-muscle invasive bladder cancer itu ada TA, TIS, dan T1. Kalau muscle invasive dari T2 sampai T4 dengan keterlibatan limfonodi dan adanya metastasis. Ini bladder cancer invasi secara dilihat dari gambar. Dari CIS, T1, T2, T3, kemudian T4. Ini gejala, ada penulis hematuria, 85% pasien nih, tipikalnya intermittent ya, terutama bisa dipicu dengan palsapa manuver. Kemudian mikroskopik hematuria pada semua pasien. Ada irritative voiding syndrome tadi, frekuensi urgensi disuria. Kemudian ada pelvic pain, simptom terkait dengan urinary retensi ini pada tumor yang sudah advance. Ini pemeriksaan di manual untuk laki-laki dan perempuan. Nah, ini untuk pemeriksaan imaging, ultrasound itu paling sederhana. Tadi melihat adanya tumor di kandung kemih. Bisa CT scan dan bisa dengan magnetic resonance imaging, MRI. Sama urin sitologi juga sama tadi dengan Paris grading system. Kemudian ada diagnosis evaluasi dengan molecular marker test, yaitu MP2
FIS, BTA, immunocyte bladder, fibroblast faktor reseptor 3, dan telomere reseptor transkriptase. Diagnosis sistoskopi dilihat ini merupakan di standar ya, standar untuk melihat adanya tumor di kandung kemih. Kemudian bisa dilakukan biopsi pada 10 tempat ini. Bisa menggunakan white light sistoskopi, fotodinamik, diagnostik maupun narrowband imaging. Ini pemeriksaan secara sistoskopik ya. Kelihatan ini tumornya. Nah, ini tumor juga dengan NBI. Ini ureteral karsinoma berbagai varian histologi. Dan ureteral karsinoma ada small cell karsinoma, squamous cell, uraka adenokarsinoma, dan adenokarsinoma. Manajemen untuk non-muscle invasif untuk menghindari merokok ya. Dan bisa dilakukan TURB, ajuban terapi bisa intravesikal BCG, imunoterapi, atau intravesikal kemoterapi. Bisa dilakukan radikalistektomi. Kemudian yang Bisa dicepetin dikit, Dr. Eka. Ini waktu udah habis. Ya. Radikalistektomi, urin diversi, dan postoperatif radioterapi paliatif, sistektomi, supportive care, premodal terapi, ajuban treatment. Ini TURB ya. Kemudian ini radikalistektomi. Ya. Oke, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke moderator, Dr. Alvarino.